ma'ruf ke dalam jamaah itu supaya bapak-bapak sekalian aktif melihat sesuatu yang sekiranya tidak pas saudara kita nasihati ya. Jangan kalah dengan sopir becak. Ada cerita aktual. Di Jogja itu ada sopir becak. Itu kalau menjot ke depan. Nah, terus roda belakang 1, depan 2. Yang digoncengkan, yang dibawa itu mahasiswi IAIN. Berjilbab. Sopir becaknya tanya, "Mbak, kuliahnya di mana?" "Saya di IAIN, Mbak." "Mbak juga ngaji Quran hadis, di IAIN dipelajari Quran, diartikan, diterangkan, diajari gitu enggak, Mbak?" "Oh, tidak, Pak. Di sana itu dipotong-potong, ada fikih, tauhid, ada bahasa Arab, jadi tidak langsung tafsir Quran." "Oh, salah itu, Mbak. Kalau Mbak itu gitu nanti enggak bisa benar ibadahnya. Padahal Rasul bersabda, man ngamilah raddun." Sopir becak itu cuma modal man ngamilah raddun, berani amar ma'ruf nahi munkar. Artinya apa itu, Pak? Barang siapa yang ngamal tidak sesuai dengan yang dikerjakan Nabi, ditolak. Itu jelas hadisnya itu muamalah raddun. Lah terus saya ngajinya kemana, Pak? "Oh, kalau kamu mau menemui silahkan ke pos mencari namanya Pak Kastolan. Nanti Mbak akan diajari." Mencari betul mahasiswi itu, ketemu betul dengan Pak Kastolan. Ini Pak Kastolan ada. Ketemu ngaji sampai insaf, hanya modal man ngamilah raddun. Oh, coba pada luar biasa coba. Mangamilah raddun ini wani amar ma'ruf kok. Sing hafal wa mayuti ilaha wa rasul itu dan rawani itu bagaimana? Ada lagi, tidak bisa membaca Quran. Kamu kalau taat Allah Rasul masuk surat tidak masuk neraka. Enggak percaya buka surat Nisa ayat 13. Lah mana? Bukaan sendiri kalau saya buka kamu enggak percaya paling-paling. Silakan buka. Kalau enggak tanya pada orang lain. Kalau saya buka paling kamu enggak percaya karena dia enggak bisa buka. Itu mau ngaji loh yang diajak begitu itu coba. Saudaramu balik kok takut amar ma'ruf itu bagaimana? Nah itu, apalagi zaman sekarang memang amar ma'ruf itu kadang-kadang ya berat resikonya, begitu kan? Padahal zaman dahulu aja belum zaman akhir banget sudah ada apa namanya kalimat bahasa Arab. Wa hadza zamanus sadri malaka billati kaqadatin ala jamarin fatanju minal billah At-tanju minal billah At-tanju minal billah. Zaman sudah akhir. Orang megang kebenaran berat megang bara api. Api kalau dipegang set, maka api akan padam, tangan akan aman. Tapi kalau api dipegang pelan-pelan, tangan akan terbakar, bahkan api tidak akan padam. Ya apa tidak? Ya apa tidak? Kebenaran pegang zat. Kita tahu orang yang keliru, kita ingatkan. Siapapun tidak pandang bulu dan bulunya tidak usah dipandang. Ini saudara jamaah sekalian. Ya, kalau sudah melihat seperti itu memang ada dua kelompok yang peduli ya. Walau ainal sa'adat latawahhabat sahaibuha bitamin dimau wa huttala dimau wa huttala walakinnaha an qaswati qalbi qahtuha wa ya dai'atal amari tamshi sabahlala tamshi sabahlala. Ya Rabbi, Antallahu hasbi wa uddati, alaika atimadi, bari'an mutawakkila, mutawakkila, mutawakkila. Naam. Orang yang peduli melihat zaman yang sudah rusak, banyak pelanggaran, banyak kemaksiatan, maka paling tidak dia air mata akan keluar baik dengan deras maupun pelan-pelan. Tapi orang yang tidak peduli dengan masalah lingkungan jamaah, lingkungan kebenaran, lingkungan agama, dia masa bodoh. Maka dia hatinya kering, bahkan dia berjalan sabahlala, tidak ada manfaatnya apa-apa. Sehingga orang hanya bertawakal pada Allah. Fa ya Rabbi antallah hasbi wa udati. Engkau ya Allah yang mencukupi saya dan memberitahukannya pada saya. Dan saya adalah hanya bersandar kepadamu dan tawakal kepadamu ya Allah. Itu bapak-bapak dan saudara sekalian. Ya, maka pedulilah dengan masalah jamaah. Nah, lanjut. An amarin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Oh, belum. Sebagai mubalik ketika amar ma'ruf nahi mungkar pasti mengandung risiko seperti tidak disenangi, dikatakan sok paham. Untuk itu sebagai mubalik harus sabar dan tabah. Tidak perlu takut dan tetap berani menasihati siapapun, baik itu royah biasa, pengurus, agnia yang punya kedudukan dan lain-lain. Apabila tidak berani menyampaikan kebenaran berarti dayus dan tidak masuk surga, sebagaimana hadis bahwa ini an amrin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata dayus. Bukan dayus loh ya, dayus ya, tidak masuk surga orang yang dayus. Jadi amar ma'ruf pada siapa saja. Tempo Darmandi dilapori, ini ada yang tidak pernah mengaji, siapa tahu? Oh dia, loh akhirnya aku tidak berani aku. Pak Yai aja yang nasihat. Loh kamu tuh sudah saya tunjuk, kamu saja. Saya sudah nasihati tapi tidak ada perhatian, Pak Yai saja yang mandi. Ya sudah kamu saja, kamu sudah saya tunjuk. Karena dianya juga takut. Jadi rata-rata kalau yang melanggar itu agnia, rata-rata tidak berani nasihat, apalagi itu balik tugas. Bahkan agnia itu yang sering ngasih ukro. Ya kan? Tapi kalau orang miskin yang jarang-jarang ngaji, semua nerobos. Yang bukan gaweannya tim kematian juga ikut nerobos ke sana. Ayo, ngaji kamu gimana? Ndak ngaji itu dosa ini tim kematian berumur ngopo. Soalnya orang miskin. Kalau orang yang ndak ngaji, yang ndak tahu, yang ndak punya, wah semua ikut nasihati. Tapi kalau orang kaya kadang-kadang tidak berani. Ya apa tidak? Ya apa tidak? Ya apa tidak? Teman takut malah medine aku gitu. Ya apa tidak? Itu jangan sampai terjadi. Orang kaya itu kelebihannya hanya banyak hartanya. Itu aja. Orang miskin masalahnya hanya tidak punya harta. Itu aja kok repot. Perbedaan tidak begitu jauh, cuma punya dan tidak punya. Berarti hanya tidak selisihnya itu toh. Nah ini. Ya cobalah mubalik berani. Jangan punya pikiran kalau saya berani nasihat saya nanti jadi enggak. Enggak, apa-apa itu silakan prasangka yang baik, husnudon billah. Ternyata agnia itu setelah diterobos, dikasih tahu, diterangkan, ternyata menerima dengan baik, bahkan dikasih hadiah. Iya, saya pernah kok, ya ada orang ngomong keliru ngomongnya terus minta dinikahkan lagi. Setelah minta dinikahkan, ya saya nikahkan lagi, saya diundang kok untuk menikahkan itu. Saya dikasih apa? Kunci tok. Kunci. Tapi harganya berapa? Ya 160-an juta wong mugi motor gede isinya ya. Ini Pak Ibu saya tidak punya amplop, ini aja dibawa pulang. Ya coba ini dapet tok lho. Cerita lho ora dum-dum lho ya enggak cuma motornya juga cuma satu. Ya itu bejone mubalik itu begitu itu. Cari yang punya mugi dinasihati biar dikasih motor gede. Itu mau ada rezekinya sendiri-sendiri ya, jangan iri. Itu cerita dari saya. Fa'ama binikmati rabbika fahadits. Enggak ada wandumno itu enggak ada ya, sudah fa'ama binikmati rabbika fahadits. Montore sisi dipoteng-poteng ya enggak cukup nanti. Nah, ini. Ana bisa izin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yakiru ahadukum nasau qala ya Rasulullah, kaifa yakiru ahadun nafsah? Qala yara amrulillah alaihi fihi maqalan tsumma la yaqulu fihi fa yaqulullah azza wa jalla lahu yaumil qiyamah ma manaka an taqula fi kadza wa kadza wa yaqulu khasyatun nas fa yaqulu fa iya kunta haqqan an takhsha. Janganlah salah satu kalian merendahkan pada dirinya sendiri. Mereka berkata, wahai Rasulullah, bagaimana salah satu merendahkan pada dirinya? Nabi menjawab, ia melihat suatu perkara Allah kemudian ia tidak menyampaikan seperti perintah Allah. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman pada hari kiamat, apakah yang mencegah padamu untuk mengatakan pada perkaraku di dalam ini dan ini? Maka ia menjawab, karena takut pada manusia. Maka Allah berfirman, maka yang wajib ditakuti adalah aku berhak untuk ditakuti. Jadi kalau bapak-bapak sebagai mubalik itu takut sama Allah kalau melihat kemungkaran supaya diingatkan. Tidak perlu takut kepada manusianya. Kalau dinasihati mau ya alhamdulillah, tidak, bapak-bapak sudah tidak berdosa karena sudah melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Barang siapa yang sanggup melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka merekalah yang mengajak dan yang diajak akan meroleh keberuntungan. Hidupnya di dunia mendapat bimbingan, pertolongan dan ridhonya, dan di akhirat diberikan kehidupan yang baik, digolongkan orang-orang solih dan dimasukkan ke dalam surga. Contoh amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika melihat jamaah berpakaian tidak sesuai dengan syariat, seorang mubalik berani menasihati. Saya punya teman berani, tapi ya beraninya luar biasa. Ada perempuan naik kendaraan pakai pakaian terlalu ketat, beli bensin, joyak di pom bensin itu loh. Kamu jamaah mah,
jamaah ini. Kamu ngerti tidak? Pakan itu pakan bukan pakan orang iman itu. Ngerti tidak kamu? Orang beli bensin loh, mari habis sama itu. Yang jual bensin gelongop, ini siapa nih? Datang marah-marah bapak kan. Ini pakan untuk ketat, ngerti tidak kamu? Potong tubuh kelihatan semua. Coba apa kamu itu? Ya ini berani tapi terlalu berani namanya ya kan. Ya berani tapi iramanya tidak pas. Sehingga perempuan itu pelerak, bingung ini siapa? Datang-datang ngelabrak dengan saya. Kok kayak malaikat tapi bukan ya. Nah ini ya iramanya tidak seperti itu, dipanggil dengan cara yang baik. Lah contohnya seperti apa? Mbak, sini jangan berempat, jangan berdua. Kamu sebetulnya pakaianmu bagus loh. Tapi lebih bagus lagi kalau pakaianmu itu lebih besar. Ukuranmu itu sebenarnya ukuran punya adikmu yang paling kecil itu, jangan dipaksa. Dan itu bukan menutup aurat karena postur tubuhmu tampak. Kalau tampak sudah nggak begitu menarik. Kalau kamu tidak tampak malah jadi tanya-tanya besar. Seperti apa ya tidak tampak itu? Bagus itu, ya. Dan itu bukan nutup aurat. Ya pelan-pelan. Ya bagaimana biar bisa sadar, tidak ditembak langsung di tengah jalan, dimarah-marah sampai pelongo malah sing ngisi bensin ngantek nyentor ki ngono-ngono karo-karan. Delok sing muring-muring itu. Bolongane ora nggon bolongan bensin kok disuri rono-rono saking delok gumune ontek kok muring-muring bapak kian ki apa iki. Ya. Mohon maaf Pak, kenapa ini saya ambil contoh seperti ini? Banyak sekali remaja kita yang memprihatinkan, ya kan? Pakai celana karet, pakai celana pensil, mepit sekali. Orangnya ya kurus, ya. Jadi seperti sodong ngadeg lingak-linguk dan itu. Yang lucu lagi pakai kaos panjang ngepres di atas bokong kaosnya, terus di belakang ini ada jungkat panjang sekali dikantongi gini. Dia kulitnya hitam lagi. Nah, terus kudungnya ditarik ke bulu belakang. Astagfirullahaladzim Mbak, lagu itu wong kudu. Wis jane wong desa nek pakaianmu kaya ngono iki piye? Maunya tuh di orang kota ini kebablasan ya. Emang orang desa sekarang itu lucu-lucu ya. Maunya muni orang kota, minuman keras, udah bisa ember, ya mati ya. Masane kaya oke saya bangga ketok kutone itu. Enggak ngerti, enggak pernah ngerokok nyoba. Ya sing panas dimut melonyoh kan. Rata-rata orang bodoh itu enggak cerdas di mana-mana. Ya. Itu yang sama-sama orang kok jangan suka tiru-tiru. Orang itu yang punya prinsip ya. Orang jamaah itu jangan suka mudah kagum dan jangan mudah gampang percaya, gampang terpengaruh. Orang yang kaguman itu gampang terpengaruh. Diceritanya apa enggak masuk akal ya percaya. Diceritani di bawah pohon itu ada emas 60 ton.